Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga kita semua telah bangun dengan sejahtera di pagi ini. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara sekalian di bulan Mei. Semoga bulan ini menjadi bulan yang menyenangkan bagi kita sekalian. Kita di acara Renungan Pagi edisi 2 Mei 2022. Kisah Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 39 demikian. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Bila hati terharu karena firman. Saudara-saudaraku, jika jujur bertanya, ketika mendengar renungan firman Tuhan di gereja atau di persekutuan-persekutuan, firman yang mana paling kita sukai? Tentang berkat? Tentang hukuman? Atau teguran terhadap dosa? Saudara boleh respon di kolom komentar. Pada hari turunnya Roh Kudus ke atas hidup murid-murid Tuhan Yesus, orang banyak masih diliputi keraguan-raguan. Majulah ke-12 murid ke depan dan menyatakan dengan tegas bahwa mereka tidak mabuk. Mereka sangat sadar. Tetapi ada berita yang harus mereka sampaikan. Dan Petruslah yang menjadi juru bicaranya. Petrus dengan tegas menyampaikan kepada orang banyak itu dalam bahasa Yunani yang mereka bisa mengerti. Walau lidah-lidah yang sudah seperti nyala api itu tidak kelihatan lagi, tetapi kuasa Roh masih terasa pada suara Petrus yang tenang, namun dalam dan penuh hikmat. Setiap orang yang hadir dalam ruangan itu sangat heran. Dan Petrus mulai menjelaskan nubuat dalam kitab-kitab perjanjian lama tentang Yesus. Bahwa Yesus yang telah kamu bunuh, namun bangkit pada hari ketiga. Hingga kenaikannya ke sorga telah diberitakan sebelumnya oleh para nabi. Daud telah menyampaikan firman ini. "Duduklah di sebelah kananku," dalam Mazmur 110 ayat 1 tentang kenaikan Kristus ke sorga. Demikianlah janji Allah terwujud dalam Yesus Kristus dengan sepenuhnya. Perkataan Petrus itu menyebabkan mereka sangat terharu. Saudara, dalam terjemahan lain dikatakan hati mereka tertusuk, teriris karena perkataan Petrus. Dulu telah mendengar perkataan Allah tentang Mesias, tapi mereka tak mengerti. Barulah sekarang mereka benar-benar mengerti. Respon mereka terhadap perkataan Petrus membuat mereka sadar bahwa sesungguhnya apa yang telah mereka lakukan terhadap Yesus, sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang terjadi dan siapakah Yesus sebenarnya. Saudara, itulah sebabnya Tuhan Yesus berdoa ketika ia di atas kayu salib, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Benar saudara sekalian, mereka merasa sungguh bersalah. Karena itu dalam kesedihan mereka berkata kepada rasul-rasul yang lain, "Sekarang apa yang harus kami perbuat?" Petrus menjawab, "Bertobatlah. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Saudara-saudaraku, ada hal yang menarik di sini. Karunia Roh Kudus yakni keselamatan diterima saat ada pertobatan. Maka mereka semua bertobat dan dibaptis sebagai simbol kematian mereka terhadap dosa. Ada dua pertobatan yang dijelaskan di sini saudara sekalian. Yang pertama pertobatan yakni datang kepada Yesus Kristus, percaya padanya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mengakuinya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jelas ini adalah pertobatan batin yang hanya dilakukan satu kali dalam hidup kita. Tetapi ada pertobatan jenis kedua, yaitu pertobatan dari segala dosa-dosa.
pertobatan yang ini berlangsung terus-menerus dalam semua aspek hidup kita. Sebab setiap kali kita sadar akan dosa-dosa kita, saat itulah harus ada pertobatan. Sehingga makin hari kita semakin dewasa dalam Tuhan. Kita memang belum sempurna melakukan hukum-hukum Tuhan itu dalam hidup kita. Bahkan sepanjang kemanusiaan kita ada di bumi, selamanya kita tidak akan menemukan manusia yang sempurna. Karena itulah pertobatan jenis ini harus dilakukan sepanjang umur kita. Saudara, menarik sekali bahwa awal pertobatan adalah saat hati kita tertusuk oleh firman, tertegur oleh firman. Yang ini selalu menjadi tidak enak. Bila seorang berhadapan dengan kuasa salib, pasti akan menangis, meratapi diri, dan mengaku dosa-dosa. Saat mereka menyadari bahwa mereka lah yang membuat Yesus tersalib, barulah ada perubahan. Perubahan yang melingkupi perubahan pikiran dan perubahan tindakan. Dengan mengakui keterlibatan dalam penyaliban Kristus, maka kita akan meninggalkan segala dosa-dosa kita. Sayangnya saudara sekalian, ada banyak orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi tak mendapat kesan apapun setelah mendengar firman. Maka jelas tak ada tindakan selanjutnya. Firman harus didengar bukan hanya telinga kepala, tetapi telinga hati. Sebab hanya dengan cara inilah akan ada pertobatan sejati. Banyak orang yang tak suka disinggung oleh firman Tuhan. Banyak orang lebih suka pemberitaan firman yang menyenangkan telinga, yang membuat hati senang, tapi tak membuat hati tertusuk dan sakit. Banyak orang suka dengar khotbah tentang berkat, tapi tak suka mendengar tentang teguran, kritikan, dan kecaman atas perbuatan yang menghasilkan dosa. Ada yang ditegur oleh firman, kecewa dan sakit hati, lalu meninggalkan gereja. Saudara-saudaraku, siapakah yang menyebabkan Yesus tersalib bahkan dibunuh dengan tragis? Kita, dosa kita, pelanggaran kita, ketidaksetiaan kita, keraguan-raguan kita, ketidakjujuran, perkataan yang menyakitkan orang lain, dosa egois, mata kita yang tak mampu melihat penderitaan sesama, dan semua dosa saya dan dosa kita semua. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jika ada di antara saudara yang belum kenal Tuhan Yesus, datanglah padanya dengan jujur. Terimalah kasih-Nya. Katanya, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara sekalian, marilah memperbaiki diri. Ubahlah cara berpikir kita. Sesuaikan dengan cara berpikir Kristus. Dan ubah semua tindakan yang tak berkenan kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini. Kami mengaku di hadapan Tuhan bahwa ketika kami mendengar firman, kami menolak untuk ditegur. Kami menolak untuk dikritik. Kami tidak suka yang menegur dosa-dosa kami. Kami lebih suka kepada bagian firman-Mu yang meneduhkan hati, yang memberitakan tentang berkat jasmani, tetapi tidak menyukai bagian atau sisi-sisi hidup kami yang harus kami ubahkan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami mengubah cara berpikir kami, dan pastilah akan mempengaruhi segenap tingkah laku kami, agar kami dapat menerima karunia Roh Kudus yang kami pakai hidup di dunia ini dan melayani Tuhan. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Sertailah kami, bimbinglah kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini.